Apa judulnya Bapak Ibu? Pertentangan di sekitar Injil Anugerah. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Roma 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, Ya. maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa dosa satu orang itu Bapak Ibu? Adam. Maka lebih benar lagi. Tetapi lebih benar lagi, apa yang lebih benar? Ini dia. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ya. Dan anugerah kebenaran. Ya. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesuslah kita bisa hidup. Bukan hanya hidup, hidup berkuasa. Kalau hidup miskin, hidup menderita, hidup di kalangan, itu nggak usah itu Bapak Ibu. Kita hidup. Yesus berkata, hidup yang berkuasa. Karena apa? Karena Yesus, karena anugerah. Karena itulah Bapak Ibu, karena orang di dalam anugerah, orang di dalam Yesus hidup berkuasa, maka iblis selalu berusaha menghalangi, membuat pertentangan di sekitar anugerah. Kenapa demikian? Karena kalau kita hidup dalam anugerah, kalau kita percaya khotbah anugerah, maka kita menjadi berkuasa. Kalau kita berkuasa, iblisnya dikalahkan. Atau sebaliknya, kalau saudara dikalahkan, iblisnya berkuasa. Hanya dua hal itu. Tapi hari ini kita hidup dalam anugerah, maka hidup berkuasa dan iblisnya kita kalahkan. Karena itulah Bapak Ibu, iblis berusaha membuat pertentangan, mengajarkan hal-hal yang menentang khotbah anugerah, supaya manusia tidak percaya khotbah anugerah, supaya manusia tidak hidup dalam anugerah, supaya kalau manusia tidak hidup dalam anugerah, manusia bisa dikalahkan oleh iblis, setan. Tapi hari ini mari Bapak Ibu, kita hidup dalam Yesus, hidup dalam anugerah. Tuhan yang mengerjakan, maka kemenangan akan selalu kita alami. Amin. Haleluya. Pak, seperti apa Pak contohnya Pak? Pertentangan yang ditimbulkan oleh iblis dalam khotbah anugerah. Seperti ini misalkan Bapak Ibu, khotbah tentang kebenaran kesembuhan ilahi. Ketika dikhotbahkan tentang kesembuhan ilahi, khotbahkan tentang ada mujizat segala macam, langsung iblis mencap bidat. Wah, itu ingin enak sendiri. Oh, itu ingin senang sendiri. Oh, itu ingin jadikan jimat. Haleluya. Ya, seperti jadi bidat Bapak Ibu. Manusia dijadikan seperti bidat. Saudara harus tolak ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena 2/3 pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan mujizat kesembuhan ilahi. 2/3 mujizat yang dilakukan Yesus zaman dulu 2000 tahun yang lalu adalah tentang kesembuhan ilahi. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, ketika dikhotbahkan tentang kesembuhan ilahi, justru harus kita terima, sehingga sekarang bisa kita alami di dalam kehidupan. Amin. Iya. Haleluya. Yang kedua, misalkan pertentangan yang ditimbulkan oleh iblis tentang khotbah anugerah. Ketika dikhotbahkan tentang pemulihan ekonomi, ketika dikhotbahkan tentang KKR, pemulihan ekonomi, diberkati. Oh, iblis langsung cap bidat. Wah, ini dia teologi kemakmuran. Oh, ini dia duniawi. Oh, ini dia ingin senang sendiri. Saudara juga harus tolak hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita itu diciptakan untuk kita diberkati. Hidup Yesus datang untuk memberikan kita kelimpahan. Yesus kaya menjadi miskin, akhir kita menjadi kaya lewat kemiskinannya. Mana ayatnya Pak? Coba kita lihat. 2 Korintus 8 ayat 9. Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, ya, sekalipun Ia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Di dalam Yesus kita diprogramkan untuk diberkati. Amin Bapak Ibu. Agar kita berkelimpahan, agar kita kaya. Jadi kaya itu bukan dosa. Justru program Tuhan semula kita menjadi kaya. Haleluya. Bahkan kalau saudara tahu, Adam ketika diciptakan ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu bukan kebun buah-buahan. Taman Eden artinya adalah lux, penuh batu permata. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan saudara terpengaruh oleh ajaran iblis bahwa anugerah itu adalah sesat, anugerah adalah bidat. Justru kita di dalam Yesus, kita hidup dalam anugerah. Amin. Sehingga banyak jadi keanehan di dalam kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Ya, keanehannya apa? Seperti ini. Banyak orang ngotot sakit, banyak orang ngotot miskin dengan melawan khotbah kesembuhan ilahi, dengan khotbah KKR ekonomi Bapak Ibu. Iya, itu suatu keanehan. Anehnya apa? Anehnya gini Bapak Ibu, mereka menolak khotbah kesembuhan ilahi, tapi ketika mereka sakit, mereka juga ingin sembuh. Haleluya, itu kan aneh. Kalau menolak kesembuhan ilahi, harusnya ketika mereka sakit, harusnya mereka berkata, puji Tuhan, aku sakit. Haleluya, lah iya dong, mereka nolak kesembuhan ilahi. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita terima kesembuhan ilahi, karena itu juga adalah bagian Yesus bagi kehidupan kita. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Amin. Iya dong. Demikian juga tentang apa? Anehnya lagi, mereka menolak khotbah kemakmuran.
tapi mereka sendiri ingin makmur. Buktinya, mereka menyekolahkan anak mereka di sekolah yang bagus, menyekolahkan sampai setinggi mungkin. Agar apa? Agar anaknya menjadi makmur, agar anaknya nanti berhasil. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi mereka sendiri menolak tentang apa? KKR, ekonomi, pemulihan. Kan aneh. Jadi kesannya kayak munafik Bapak Ibu. Hari ini mari jangan jadi orang Kristen munafik. Jangan meniru seperti orang Farisi. Jangan meniru ahli Taurat yang sering kali dihardik Yesus. Engkau munafik, keturunan ular beludak. Hari ini mari semua anugerah, semua itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Bagian kita hari ini menikmati semuanya. Amin. Karena apa? Karena Tuhan juga ingin kita anak-anaknya juga diberkati Bapak Ibu. Sama seperti saudara lah. Saudara sebagai orang tua, saudara senang gak melihat anak saudara sehat? Senang kan? Saudara senang gak melihat anak saudara sukses? Senang. Saudara senang gak melihat anak saudara bahagia? Senang gak? Lah kalau saudara saja orang tua dunia yang dicap Alkitab jahat, senang melihat anak saudara sehat, sukses, berhasil, bahagia. Apalagi Bapak kita di surga. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya. Matius 7 ayat 11. Coba kita baca. Injil Matius pasal 7 ayat 11. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang meminta. Tapi banyak orang Kristen sekarang menolak, jual mahal, acu-acu butuh. Menolak semua nilai, tapi di bawahnya aku ingin sembuh. Menolak berkat, tapi di bawahnya aku ingin makmur. Ya, Bapak. Hari ini mari kita adalah anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat menolak sekali ucapan siapapun yang mengatakan kita hamba. Haleluya. Hamba tidak berhak atas rancangan Tuhan. Hanya anak yang berhak atas rancangan Tuhan. Galatia 4 ayat 7. Hamba tidak berhak, anak berhak atas warisan kerajaan surga. Haleluya. Sama seperti saudara juga. Hanya anak saudara yang berhak atas warisan saudara. Maaf kata, bukan pembantu saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Dan hanya anak saja yang saudara pikirkan masa depannya. Oh, anak saya sekolahkan segini supaya dia maju, supaya dia berhasil. Nanti masa depannya, oh jadi pejabat, berhasil. Tapi saya ingin meyakinkan juga, pasti saudara tidak punya pikiran yang sama tentang pembantu saudara. Oh, pembantu saya sekolahkan ini supaya ke Harvard, supaya ini. Oh, supaya dia berhasil. Oh, itu jauh tuh. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Kalau saudara saja terhadap anak saudara punya rancangan indah, apalagi kita, anak Allah. Allah punya rancangan indah bagi kita. Tapi kalau saudara menyatakan diri saudara hamba, baik dalam ucapan, baik nyanyian, tadi saya dengar juga ada nyanyian tentang hamba. Wah, itu jauh bagi saudara rancangan Tuhan bagi saudara. Hamba bukan bagian rancangan Tuhan bagi saudara. Tapi kalau anak, rancangan Tuhan adalah bagian. Haleluya Bapak Ibu. Sama seperti saudara juga. Hanya anak saudara yang saudara rancangkan indah masa depannya. Sekolah bagus, pendidikan bagus, pergaulan bagus, jadi orang berhasil, jadi orang kaya, jadi manusia, istilah Bataknya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, jangan sekali-sekali saudara punya ucapan, punya iman, aku hamba. Oh, jauh. Haleluya. Karena itulah saya selalu menolak. Setiap kali MC manggil saya hamba Tuhan, saya tolak itu. Haleluya. Saya anak Tuhan yang dikasih. Karena saya percaya rancangan Tuhan indah bagi kehidupan saya. Sama seperti saudara. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Hari ini sadari kita adalah anak Tuhan. Maka ketika kita anak Tuhan, rancangan Tuhan pasti ada pada saudara. Ketika saudara anak Tuhan, saudara lihat, minta apapun, saudara akan dapatkan yang terbaik. Karena saudara saya sebagai orang tua memberikan anak saudara yang terbaik. Apalagi Bapak kita surga. Kita anak-anak Tuhan, maka yang terbaik akan kita dapatkan dari Bapa kita di surga. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Anugerah berdasarkan kasih karunia dan kebenaran Yesus. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 17. Injil Yohanes pasal 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Silakan dibacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ini dua hal berbeda. Satu, hukum Taurat dibawa oleh Musa dari puncak Gunung Sinai. Yang kedua, Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan dua-duanya berasal dari surga. Saya akan jelaskan bagi kita saudara. Saudara pastikan saudara bisa melihat ke mimbar ini dengan jelas. Karena saya akan memberikan ilustrasi dengan air mineral ini. Dari surga keluar dua hal Bapak Ibu. Pertama adalah hukum. Pertama adalah perintah. Dan inilah hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dari puncak Gunung Sinai. Yang kedua yang keluar dari surga adalah anak Allah. Namanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus membawa kasih karunia dan kebenaran. Haleluya Bapak Ibu. Pak, kenapa harus ada dua ini Pak? Kenapa harus ada dua keluar dari surga? Karena yang satu ini selalu gagal dilakukan oleh manusia. Hukum Taurat, inilah hukum Taurat Bapak Ibu. Hukum yang keluar dari surga
Sedangkan ini adalah Yesus Kristus membawa kasih karunia dan kebenaran. Kenapa harus ada dua? Karena pada hukum Taurat manusia selalu gagal. Manusia selalu dalam kutuk. Itu yang dikatakan Galatia 3 ayat 10 Bapak Ibu. Kenapa? Karena Taurat itu sempurna, standar kekudusan Allah. Sedangkan manusia yang ngerjakan di bawah sempurna, di bawah kekudusan, di bawah standar Allah. Itulah sebabnya manusia yang berusaha mengerjakan Taurat selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Hasilnya kutuk. Maka manusia hidup dalam kutuk. Lalu kenapa muncul yang kedua? Supaya siapapun yang gagal dalam hukum Taurat ini bisa datang kepada Yesus dan mendapatkan solusi atas masalahnya. Haleluya. Jadi Yesus diutus dari surga. Inilah solusi dari Allah. Sehingga siapapun manusia yang gagal dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus dan mereka mengalami curahan kasih Allah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Pak, kalau seperti gini Pak, apakah ini berarti nanti surga itu double standar? Standar ganda? Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Ya, orang gagal di sini, mereka bisa datang kepada Yesus mendapatkan jawaban Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti hukum Taurat ini batal pada Yesus. Tidak, justru tergenapi. Jadi siapapun yang gagal dalam hukum Taurat, karena memang tuntutan sempurna, bisa datang kepada Yesus dan mereka bebaskan dari hukuman. Tetapi hukum Taurat itu tetap berlaku. Hukumannya bukan lagi manusia yang ngerjakan, tapi Yesus yang ngerjakan. Itulah sebabnya Yesus harus mati menanggung dosa, menanggung kesalahan itu di atas kayu salib. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Yesus itu hadir sebagai solusi Allah agar siapapun yang gagal dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus mendapatkan jawaban, mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pembenaran kasih karunia Allah. Tetapi Yesus sendiri tidak menyediakan Taurat. Yesus harus menggenapinya. Karena itulah bukan lagi kita menjalaninya, Yesus menjalaninya, menggantikan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, Yesus yang harus menggenapi Taurat Bapak Ibu. Ya, buktinya Yesus menggenapi Taurat. Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib. Salib itu Bapak Ibu, itulah inti Taurat. Kok bisa Pak? Buktinya Pak? Begini. Suatu hari seorang Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi inti dari hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab, pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Benar Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah inti dari hukum Taurat. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau ini kita rangkum Bapak Ibu, inilah salib. Loh, kok bisa salib? Iya, salib terdiri dari garis tegak, terdiri dari garis horizontal. Garis tegak adalah kasih manusia kepada Allah, garis horizontal adalah kasih manusia kepada sesama. Dan Yesus terpaku pada salib. Genap Taurat. Itulah sebabnya Kristus telah membayar lunas dengan memakukan dirinya pada kayu salib. Lunas tuntutan Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya siapapun yang datang kepada Yesus dibebaskan dari tuntutan Taurat. Siapapun yang datang kepada Yesus dibebaskan dari hukuman Taurat. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ya, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Maka kata ibu-ibu ya, berdasarkan kitab Imamat, wanita pendarahan itu, kata Alkitab, bukan kata saya, najis Bapak Ibu, tidak tahir. Ya, dia ditolak dari hukum Taurat. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Saat itu juga pendarahannya sembuh. Amin. Yang kedua, 10 orang kusta. Kusta itu adalah penyakit kutuk Bapak Ibu. Di dalam kitab Imamat itu tertolak. Mereka datang kepada Yesus dan mereka diterima dan mereka semuanya disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Sakeus. Itu ditolak oleh orang Taurat Bapak Ibu. Ya, ahli Taurat juga menolak. Oh, itu orang berdosa. Maka dia datang kepada Yesus. Dia diterima. Haleluya. Jadi siapapun yang gagal di Taurat bisa datang kepada Yesus mendapatkan jawaban atas masalahnya. Masalah penyakit, masalah kutuk, masalah dosa, apapun itu, datang kepada Yesus dan Yesus menanggung semuanya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi dari surga keluar dua hal. Itu adalah Yesus. Dan Yesus inilah solusi dari Allah untuk siapapun yang gagal dalam hukum Taurat. Siapapun yang gagal, termasuk kita hari ini gagal dalam hukum Taurat, datang kepada Yesus. Saudara diampuni, saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara semua mengalami mujizat dari Tuhan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang merasa bisa dalam hukum Taurat. Siapa golongan zaman dulu yang merasa bisa? Itulah ahli Taurat. Makanya namanya juga disebut ahli. Mereka berkata, oh kami bisa melakukan Taurat. Sejak muda, oh aku bisa melakukan Taurat. Seorang pemuda datang kepada Yesus. Iya, mereka berpikir mereka mampu melakukan ini. Padahal sebenarnya Taurat telah mereka ubah standarnya. Taurat hanya mereka lihat, mereka patuhi secara fisik.
Berzina hanya melihat zina fisik, membunuh hanya membunuh fisik. Tapi Yesus memulihkan standar Taurat itu, bahwa engkau melihat wanita dan mengingininya dalam hati, engkau telah berzina dalam hatimu. Jadi bukan hanya fisik lagi, tapi hati pun tidak boleh berdosa. Dan itulah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Haleluya Bapak Ibu. Ya, semua manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Bahkan Musa sekalipun, hanya Yesus satu-satunya yang mampu menggenapi Taurat. Sebab Taurat ini adalah standar kekudusan Allah. Hanya Allah yang mampu menggenapinya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karena ahli Taurat merasa mampu melakukan hukum Taurat, maka mereka tidak merasa butuh datang kepada Yesus untuk solusi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kecuali Paulus, saudara bisa periksa di Injil, tidak ada satu ahli Taurat pun, satu Farisi pun yang mengalami mujizat dari Yesus. Tidak ada satu pun, kecuali Paulus. Saudara bisa cek, PR ya, besok ujian. Haleluya. Iya, haleluya, benar. Karena apa? Karena mereka merasa mampu, sehingga mereka tidak butuh cari Yesus. Haleluya. Tapi bagi kita hari ini Taurat kudus sempurna. Manusia tidak kudus, tidak sempurna. Karena itu selalu gagal. Mari hari ini datang kepada Yesus. Maka Yesus memberikan jawaban apapun masalah di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karena di dalam hukum Taurat manusia selalu gagal, maka iblis selalu berusaha mendorong manusia untuk selalu hidup di bawah hukum Taurat, supaya selalu gagal, supaya iblis selalu bisa mendakwa manusia itu. Ketika manusia itu salah, oh iblis bisa mendakwa Bapak Ibu. Mendakwa pakai apa? Taurat itu. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan iblis mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di hadapan Allah. Haleluya. Wahyu 12 ayat 10. Pakai apa iblis mendakwa? Pakai hukum Taurat. Lewat hukum Taurat lah iblis mendakwa manusia. Bapak yang di surga, hakim yang agung, nih anakmu telah melanggar hukum Taurat. Pasal 1, 3, 5, kutukin dia. Bapak yang di surga taat akan hukum Bapak Ibu, karena memang Taurat itu adalah dari surga. Maka Bapak di surga mau nggak mau harus mengutuk manusia yang hidup di dalam hukum Taurat. Haleluya. Karena Bapak di surga adil. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam Korintus berkata, Taurat ini menjadi kuasa dosa. Karena lewat hukum Taurat inilah iblis berkuasa mendakwa manusia. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara pernah bertanya nggak? Loh Pak, kok hukum Taurat kan dari Allah? Kok bisa jadi kuasa dosa Pak? Bukankah hukum Taurat dari surga Pak? Kok hukum Taurat itu bisa menjadi kuasa dosa Pak? Karena hukum Taurat dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia. Mendakwa manusia. Taurat ini menjadi kekuatan iblis untuk mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Itulah sebabnya dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Haleluya. Tetapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, di dalam anugerah, maka dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus Taurat digenapi, di dalam Yesus semua dosa kita dihapus, sehingga tidak ada lagi hak iblis mendakwa kita. Mana buktinya Pak? Kita lihat Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Dalam anugerah kita berkuasa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Bagaimana kita tidak dikuasai oleh dosa? Lanjutkan, ini caranya. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jadi lewat kita tidak di bawah hukum Taurat lah, kita tidak dikuasai oleh dosa. Lalu di bawah apa? Tetapi di bawah kasih karunia. Atau dengan kata lain, kita berkuasa atas dosa karena kita tidak di bawah hukum Taurat, sebab kita ada di bawah anugerah kasih karunia. Haleluya. Selama manusia ada di bawah hukum Taurat, maka manusia dikuasai dosa karena manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika saudara datang kepada Yesus, mengalami kasih karunia dan kebenaran, maka iblis tidak bisa mendakwa saudara lagi. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita juga mengalami kegenapan hukum Taurat. Di dalam Yesus segala dosa kesalahan kita ditebus oleh Yesus, maka iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Amin. Tergenapi ayat ini Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesuslah kita berkuasa dosa, tidak lagi bisa didakwa oleh iblis. Tapi ketika saudara di sini, saudara bisa didakwa. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari kita di dalam Yesus, maka kita tidak bisa dikalahkan oleh lagi iblis, tidak lagi dikalahkan oleh dosa. Maka hidup kita hari ini hidup selalu berkemenangan.
Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, tapi banyak kali sekarang pendeta Bapak Ibu salah. Ketika ada dosa, ketika jemaat yang melakukan dosa, malah Taurat dikhotbahkan. Oh, itu semakin seperti nangasi bensin kayu pada api, makin meledak, makin berkobar Bapak Ibu. Harusnya ketika jemaat mengalami dosa, harusnya dikhotbahkan tentang Yesus, dikhotbahkan anugerah. Hanya Yesuslah yang bisa membawa kita kepada kemenangan. Hanya Yesuslah yang bisa menebus dosa kita. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita dalam Yesus, Taurat tidak lagi bisa mendakwa kita. Amin. Kenapa bisa Taurat tidak bisa mendakwa kita? Begini Bapak Ibu, saya ambil contoh ya. Taurat itu Bapak Ibu, itu adalah hukum. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut hukum Taurat. Tapi kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, New King James atau King James, Taurat itu hanya disebut dalam satu kata. Apa? Law. Hukum, L-A-W. Jadi Taurat itu sebenarnya hukum. Haleluya Bapak Ibu, hukum. Dan karena Taurat itu adalah hukum, karakter hukum juga ada pada hukum Taurat. Karakter, ciri-ciri hukum. Apa ciri-ciri hukum Pak? Ciri-ciri hukum adalah hukum hanya aktif kalau di situ ada pelanggaran. Hanya aktif kalau di situ ada pelanggaran. Ketika ada pelanggaran, langsung hukum itu akan siap menerkam si orang melanggar tadi. Saya ambil contoh, undang-undang korupsi Bapak Ibu. Undang-undang korupsi, dia aktif kalau ada tindakan korupsi. Seperti Gayus misalkan Bapak Ibu. Langsung kejar. Tapi undang-undang korupsi tidak aktif terhadap pendeta. Pendeta korupsi apa? Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya undang-undang korupsi tidur terhadap pendeta. Tidur. Ya apanya dikorupsi kalau pendeta? Haleluya Bapak Ibu. Benar nggak? Undang-undangnya tetap ada, tapi undang-undangnya tidak aktif terhadap pendeta. Karena pendeta tidak bisa melakukan korupsi. Apanya yang dikorupsi? Haleluya Bapak Ibu. Hal yang sama juga dalam kerohanian. Hukum Taurat adalah hukum. Kalau ada pelanggaran langsung dinerkam. Bagi kita di dalam Yesus, hukum Taurat tidak aktif, tidak berlaku, tidur. Kenapa? Karena di dalam Yesus segala dosa kita, segala kesalahan kita ditebus, diampuni. Maka Taurat tidak bisa mendakwa kita lagi. Mendakwa apa? Kesalahan sudah nggak ada lagi, dosa sudah tidak lagi, orang Yesus sudah menebus. Tapi orang di luar Yesus, siapa yang menebus mereka? Maka orang di luar Yesus, Taurat ini masih aktif, mengejar mereka. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap? Yes. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita di dalam Yesus, Taurat tidak lagi bisa menerkam kita. Taurat tidak bisa mendakwa lagi. Iblis tidak bisa memakai hukum Taurat untuk mendakwa kita di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita mengalami pembenaran dari Allah itu tanpa syarat Bapak Ibu. Anugerah itu kita alami dalam Yesus itu seperti hadiah. Seperti hadiah. Kenapa saya katakan anugerah itu diberikan Tuhan seperti hadiah kepada kita? Karena kita mengalami anugerah, karena kita mengalami penebusan ketika kita masih berdosa. Jadi kita mengalami penebusan itu tanpa syarat Bapak Ibu. Apa Pak buktinya? Kita buka ayat. Saya ngacu kepada ayat supaya saudara tidak berkata saya ngajar ngawur. Enggak. Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, oleh karena Yesus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah baik. Kalau saudara ketika sudah baik selamat, oh itu saudara bisa berkata, aku selamat karena kebaikanku. Tapi kita hari ini selamat, kata firman Tuhan, ketika kita masih berdosa. Artinya kita selamat bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan bagi kita. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, jangan sombongkan diri saudara. Hari ini andalkan kasih Tuhan, andalkan kebaikan Tuhan. Maka kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan anugerah, kemenangan, kuasa, berkat kita alami dalam kehidupan kita. Berikan sekali kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus memberikan kelepasan, kelegaan sehingga beban kita menjadi ringan dan enak. Ringan dan enak. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, silakan dibacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya, dan beban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ucapan Yesus kepada murid-murid, termasuk juga bagi kita hari ini, ya. Pikulah kuk yang kuasa, ya, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Ayat 30. Sebab kuk yang kuasa itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Ya, jadi Yesus menawarkan bagi kita, memanggil kita hari ini, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dan kuk yang kupasang adalah ringan dan enak. Hidup kita menjadi ringan dan enak. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Penyakit, sudah terlalu lama sakit, saudara juga menderita. Hari ini beban saudara karena penyakit, datang kepada Yesus. Oleh gilurnya, boom, saudara disembuhkan.
Haleluya. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Masalah resesi ekonomi, masalah pekerjaan, hari ini datang kepada Yesus. Maka Yesus akan membuat saudara diberkati. Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati, menjadi kaya, diberkati kelimpahan. Amin. Haleluya. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Apa yang menjadi beban? Keterikatan datang kepada Yesus. Oleh darahnya kita usir setan, kita lepas dari segala keterikatan. Amin Bapak Ibu. Ya. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Apapun beban kita, apapun masalah kita, datang kepada Yesus. Yesus adalah jawaban. Kita pasti selalu punya jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Karena Yesus adalah pintu. Jadi apapun masalah kita, datang kepada Yesus, selalu ada jalan keluar. Karena Yesus sendiri adalah jalan, Yesus sendiri adalah pintu. Tidak ada pernah jalan buntu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Ya. Tapi ketika saudara hidup dalam Taurat Bapak Ibu, saudara ngerjakan sendiri semuanya. Semua saudara kerjakan sendiri. Tapi hari ini mari hiduplah dalam anugerah. Izinkan Tuhan mengerjakan semuanya bagi kita. Amin. Ketika kita izinkan Tuhan mengerjakan semuanya, maka kita akan lega. Hidup kita menjadi ringan dan enak. Oh jelas, ringan dan enak. Ketika saudara sehat, sembuh, kan ringan dan enak. Benar kan Bapak? Ketika saudara diberkati, itu kan ringan dan enak. Benar? Iya dong. Tapi ketika penyakitan, aduh berat. Udah sakit, biaya mahal, keluarga direpotin, harus nungguin saudara. Haleluya. Ya. Tapi ketika saudara sehat, oh mantap. Beraktivitas, berkreasi, apapun saudara bisa lakukan. Ya. Demikian juga kita diberkati. Karena itulah bagi kita hari ini, mari datang kepada Yesus. Berikan beban kita, maka Tuhan akan mengerjakannya. Dan hidup kita menjadi ringan dan enak. Amin Bapak Ibu. Apa Pak buktinya Pak? Bahwa Yesus juga menanggung semuanya. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 4-5. Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Ya, saudara-saudara di sana. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Jadi kalau beban saudara penyakit, datang kepada Yesus, maka Yesus akan menanggung penyakit kita. Saudara bisa pulang sembuh, ringan dan enak. Terus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulinya. Apa yang menjadi sengsara saudara hari ini? Masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, apapun itu, datang kepada Yesus, maka Yesus akan memikul masalah kehidupan kita. Amin. Ya, lanjut. Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia ketika oleh karena pemberontakan kita, ya, dia dihukumkan oleh karena kejahatan kita. Jadi ini adalah dosa. Dosa Yesus nanggung. Pemberontakan kita ditanggung oleh Yesus. Yesus mengalami ditikam. Kejahatan kita ditanggung Yesus. Yesus harus diremukkan. Jadi dosa kita bukanlah kita yang nanggung, Yesus yang menanggung bagi kita. Lanjutkan apa lagi? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran keselamatan juga bukan lagi kita yang ngerjakan, Yesus yang menanggung semua itu. Ditimpakan pada Yesus. Lanjut. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan juga oleh bilur Yesus kita sembuh. Karena itulah bagi kita hari ini, mari Yesus sudah menawarkan bagi kita, marilah kepadaku yang letih sudah beban berat. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Beban penyakit, datang kepada Yesus. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Masalah usaha pekerjaan, datang kepada Yesus. Yesus adalah punya jalan keluar. Apa menjadi beban saudara hari ini? Keterikatan, apapun masalah kita, datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan dan pintu. Maka apapun masalah kita, selalu ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi ketika kita hidup dalam anugerah ini Bapak Ibu, saudara juga harus merubah cara saudara untuk mendapatkannya. Ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, maka saudara mendapatkan banyak hal dari Tuhan itu lewat upaya saudara, lewat saudara yang kerjakan. Sedangkan kalau kita hidup dalam Yesus, bukan lagi saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan bagi saudara. Ini dia, ada pihak ketiga, Tuhan. Nah, apa Pak perbedaannya Pak? Perbedaannya adalah, ini saya tunjukkan. Saya ambil ilustrasi sehari-hari aja. Misalkan saudara punya toko. Kalau saudara punya toko Bapak Ibu, saudara kerjakan sendiri, saudara jalani sendiri. Di sini nggak ada perlu unsur kepercayaan dan keyakinan. Nggak perlu. Kenapa? Di toko-toko saya sendiri, saya jalankan sendiri, nggak ada urusan percaya atau yakin. Karena ini milik saya. Benar Bapak Ibu? Tetapi sebaliknya, kalau saudara punya toko, bukan saudara yang ngejalanin, saudara minta orang lain yang menjalaninya Bapak Ibu, maka di sini harus ada unsur percaya. Percaya apa? Agar semua penjualan toko bisa diserahkan kepada saudara, nggak dibawa kabur. Haleluya. Saudara juga harus yakin orang ini. Yakin apa? Bahwa dia mampu menjalankan toko saudara. Amin Bapak Ibu. Sampai sini ngikuti ya. Jadi ketika saudara tidak mengerjakan sendiri, tapi orang lain yang mengerjakan untuk saudara, di sini harus ada unsur percaya, di sini harus ada unsur keyakinan. Hal yang sama juga dalam kerohanian. Ketika saudara hidup dalam Taurat, saudara mengerjakan sendiri. Di sini nggak ada unsur iman. Itulah sebabnya
di dalam hukum Taurat dasarnya bukan iman, tapi perbuatan. Galatia 3 ayat 12, nggak usah saudara buka. Jadi ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, tidak dasarnya iman, karena dasarnya perbuatan. Sebaliknya ketika saudara hidup dalam anugerah, saudara dasarnya harus iman. Sebab bukan saudara yang ngerjakan, Yesus yang ngerjakan bagi kita semua. Itulah sebabnya di sini harus ada unsur percaya, di sini harus ada unsur iman. Sehingga apapun yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, semua bisa kita tarik lewat iman kita. Yesus lewat mati di kayu salib, bisa kita tarik dengan iman kita. Kita ngalami keselamatan, kita ngalami kesembuhan, kita ngalami berkat, kita ngalami kelepasan, kita ngalami banyak hal karya salib Yesus. Lewat apa? Iman kita. Karena bukan kita yang ngerjakan, Yesus yang ngerjakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, orang Kristen hidup dalam anugerah, bukan lagi penekanannya pada perbuatan, tapi penekanannya pada iman. Haleluya Bapak Ibu. Saya ambil contoh perbandingan ya. Kalau seandainya dasar kekristenan adalah perbuatan Bapak Ibu, dibandingkan tetangga sebelah, saudara kalah. Kita kalah. Kenapa? Mereka itu sehari aja bisa 5 kali. Kita sekali seminggu. Udah kalah jauh kita Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau dasarnya perbuatan, mereka semua masuk surga Bapak Ibu. Bukan kita. Kita sekali seminggu. Mereka 5 kali sehari. Haleluya. Inilah iya dong. Iya, karena itu kekristenan itu bukan dasarnya perbuatan. Iman. Karena apa? Yesus yang ngerjakan bagi kita. Kalau berdasarkan perbuatan juga Bapak Ibu, kalau dibandingkan ahli Taurat, Farisi, zamannya Yesus, kita kalah jauh. Mereka itu udah ahli, ngerti firman, ngelotok banget Bapak Ibu. Bahkan puasanya juga, waduh, luar biasa sekali. Tapi kenapa mereka ditolak oleh Yesus? Karena mereka mengandalkan kebenaran mereka sendiri, bukan datang kepada Yesus. Hari ini kita datang kepada Yesus. Itulah sebabnya kita jauh lebih benar dari tetangga sebelah, dari orang Taurat. Karena kita hari ini dapatkan kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah hari ini sadari kita hidup dalam anugerah, dan dasarnya adalah iman. Karena Yesus yang ngerjakan bagi kita. Dan ketika berbicara tentang anugerah Bapak Ibu, wujud nyatanya, wujud konkretnya itu adalah perjamuan kudus. Karena itulah Yesus yang ngerjakan semua. Kita perjamuan kudus, makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus, dan lewat makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, hari ini hidup kita berkemenangan. Apa Pak buktiannya? Lukas kita buka. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Ya, silakan dibacakan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ngingat Yesus. Inilah ngingat Yesus. Karena anugerah adalah Yesus. Terus. Demikian juga dibuatnya dengan cawat sesudah makan. Ya. Dia berkata, ya. Cawat ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ya. Yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Demikianlah firman. Amin. Perjanjian baru anugerah hanya dalam pengorbanan Yesus. Itu yang hari ini kita terima dalam perjamuan kudus. Karena itulah hari ini kita bisa mengalami anugerah. Yesus mengerjakan bagi kita. Hari ini kita terima perjamuan kudus. Hari ini mari masuklah dengan iman. Maka apapun yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib, kita bisa tarik bagi kehidupan kita. Kita tarik keselamatan, kita tarik kesembuhan, kita tarik kelepasan, kita tarik jodoh, kita tarik punya keturunan, kita tarik pekerjaan, kita tarik banyak hal. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin katakan, Tuhan itu ingin kita sehat. Tuhan itu ingin kita sukses. Tuhan itu senang kita bahagia. Sama seperti orang tua juga ingin, senang melihat anaknya sehat, senang melihat anaknya bahagia, senang melihat anaknya sukses. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau saudara saja senang melihat anak saudara sehat, berhasil, sukses, luar biasa, apalagi Bapak surga. Karena itulah bagi kita hari ini, mari lihat Bapak kita, Bapak surga luar biasa. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi kita hamba, tapi hari ini kita adalah anak. Sehingga kita berhak atas rancangan Tuhan. Kita berhak mendapatkan berkat. Kita berhak mendapatkan apapun yang Tuhan miliki. Kita hari ini sehat, kita diberkati, kita selamat. Kemenangan, kuasa kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.